Selamat pagi anak-anak yang baik. Semoga kamu tetap semangat pada hari ini. Hari ini kita bergabung kembali dalam pembelajaran matematika wajib hingga pukul 13.00. Dalam arti kita bertemu atau dalam pembelajaran 2 jam 20 menit. Hari ini kita akan membahas materi yang sama dengan materi pada hari Jumat yang lalu, yaitu menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif dengan uji titik pojok. Hari ini kita akan membahas latihan-latihan yang kita ambil dari buku paket kita, yaitu LKS 4 dan Bekel 2, yaitu halaman 65. Pada hari Jumat yang lalu kamu sudah ditugaskan mengerjakan LKS 4 halaman 65 nomor 1 dan nomor 2. Sekarang kita lanjutkan nomor 3. Kenapa kita pilih nomor 3? Kita akan memilih soal yang sedikit ada perbedaannya dari yang lainnya ya. Kita lihat soal nomor 3 ya. Kita lanjutkan soal nomor 3. Soalnya saya baca, buka buku LKS ini, bukunya halaman 65 LKS 4 ya. Nilai maksimum untuk 4Y kurang X dengan syarat Y kurang dari 2 sama dengan 2X, 3Y besar sama dengan 2X, 2Y tambah X kurang sama dengan 20, dan X tambah Y besar sama dengan 3. Untuk menentukan nilai maksimumnya, maka kita akan ikuti langkah-langkah yang sudah kita pedomani pada hari Jumat yang lalu ya. Langkah pertama yaitu kita tentukan dulu SPT LDV-nya, yaitu yang pertama Y kecil sama dengan 2X ya. Yang kedua 3Y besar sama dengan 2X. Yang ketiga 2Y tambah X kecil sama dengan 20. Yang keempat X tambah Y besar sama dengan 3. Inilah SPT LDV-nya dengan fungsi objektif ya, fungsi objektif yaitu Z sama dengan 4Y kurang X gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan atau menggambar DHP-nya. Dengan terlebih dahulu kita tentukan titik-titik yang dilalui, kedua titik yang dilalui garisnya ya. Oke, yang pertama Y sama dengan 2X. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 2 kali 0. Y sama dengan 0. Koordinatnya adalah 0,0 ya. Karena koordinatnya 0,0, kita tidak mengambil 0, Y sama dengan 0 lagi, karena akan ketemu nanti titik yang sama ya. Kita ambil X sama dengan 1 ya. Y sama dengan, kalau X sama dengan 1, Y sama dengan 2 kali 1. Y sama dengan 2 ya. Y sama dengan 2, koordinatnya 1,2. Oke. Garis yang kedua yaitu 3Y sama dengan 2X. 3Y sama dengan 2X. Oke. Untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 3Y sama dengan 2 kali 0, maka 3Y sama dengan 0, Y sama dengan 0/3, Y sama dengan 0. Titiknya adalah 0,0. Sama dengan garis yang pertama, karena titik pertama 0,0, kita tidak mengambil Y sama dengan 0 lagi. Kita ambil X sembarang, yaitu dalam hal ini X sama dengan 3. Kenapa kita ambil X sama dengan 3? Untuk menghindari bilangan pecahannya. Oke, kita ambil X sama dengan 3, sehingga 3Y sama dengan 2 kali 3. 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 3Y sama dengan 6, maka Y sama dengan 6/3, Y sama dengan 2, maka titiknya 3,2. Kemudian garis yang ketiga yaitu 2X tambah Y sama dengan 20. Oke, kita ambil X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0 ya. Maaf, 2Y tambah X ya. Oke,
Kalau X-nya 0, maka nampak dia 2Y sama dengan 20, sehingga Y sama dengan 10, koordinatnya 0,10. Kemudian untuk X-nya, Y-nya sama dengan 0. Diperoleh, kalau Y-nya 0, maka nampak X sama dengan 20 ya. X sama dengan 20, sehingga koordinatnya 20,0. Kemudian yang keempat yaitu X tambah Y sama dengan 3. X sama dengan 0, maka Y sama dengan 3. Koordinatnya 0,3. Untuk Y sama dengan 0, ini ya, maka X-nya sama dengan 3, sehingga koordinatnya adalah 3,0. Oke. Sekarang kita akan gambarkan ya. Kita akan gambarkan. Oke ya. Ini dia. Oke, yang pertama 0,0. Ini 0,0 ya. 0,0. Yang kedua 1,2. Ini 1. Ini 1,2 ini ya. Inilah titik 1,2 ya. Kita hubungkan. Inilah garis Y sama dengan 2X. Karena garis ini termasuk tipe garis yang keempat, perlu kita ambil titik uji ya. Kita ambil titik ujinya 1,0 ya. X-nya 1, Y-nya 0, masukkan 1,0. Berarti 0 sama dengan 0 titik-titik 2. 0 dari 2 adalah lebih kecil, sama dengan berarti daerah di mana 1,0 berada itu daerah lebih kecil. Pertidaksamaan kita lebih kecil, berarti ini daerahnya ya. Ini daerahnya, kita arsir sebaliknya ya. Kita arsir sebaliknya, ini dia. Kemudian garis yang kedua, yang pertama 0,0. Yang kedua 3,2. Ini 1, 2, 3 ini ya. 3,2. Ini dia titiknya. Oke, kita hubungkan 0,0 dengan 3,2. Ini dia garisnya ya. Inilah garis 3Y sama dengan 2X. Ini juga tipe yang keempat, perlu titik ujinya. Kita ambil 1,0 ya, sehingga ini 1,0 ya, sehingga 3 kali 0 titik-titik 2 kali 1. 0 dengan 2 adalah lebih kecil. Maka daerah di mana 1,0 berada itu lebih kecil, ini lebih kecil. Soal kita adalah lebih besar sama dengan. Kalau ini lebih kecil, maka ini besarnya ke atas, arsir ke sebelah bawahnya ya. Arsir ke sebelah bawahnya. Ya. Oke. Kemudian garis yang ketiga. 2Y tambah X sama dengan 20 dengan koordinat 0,10 ini ya, 0,10. Ini 0,10 dan titik 20,0. Ini dia 20,0. Kita hubungkan ya. Kita hubungkan. Inilah garis 2Y tambah X sama dengan 20. Persoalan kita adalah lebih kecil berarti ke sebelah bawah, maka kita arsir sebelah atas ya. Kita arsir sebelah atas. Oke. Kemudian garis yang keempat yaitu X tambah Y sama dengan 3 dengan koordinat 0,3. Ini dia 0,3 dan 3,0. Ini 3,0 ya. Kita hubungkan. Inilah garis X tambah Y sama dengan 3. Persoalan kita adalah lebih besar berarti ke sebelah atas. Maka kita arsirlah sebelah bawah.
sehingga kita memperoleh DHP-nya ini berbentuk segi 4. Oke. Langkah selanjutnya menentukan DH titik pojok ya, maaf titik pojok. Ini titik pojoknya ya. Ini kita namakan dengan A, ini kita namakan dengan B, ini kita namakan dengan C, dan ini kita namakan dengan D. Oke. Kita perhatikan keempat titik pojok itu berada di luar sumbu koordinat. Berarti keempat-empatnya kita peroleh dengan cara eliminasi atau substitusi. Oke, berikutnya kita menentukan titik pojoknya ya. Yang pertama titik pojok A, yaitu pertemuan garis X tambah Y sama dengan 3 dan Y sama dengan 2X. Kita gunakan substitusi, yaitu X tambah Y sama dengan 3, Y sama dengan 2X, berarti X tambah 2X sama dengan 3, 3X sama dengan 3X sama dengan 1 ya. X sama dengan 1, maka Y sama dengan 2X, Y sama dengan 2 kali 1, Y sama dengan 2, sehingga koordinatnya 1,2. Oke. Kemudian kita masuk koordinat titik pojok B ya. Koordinat titik pojok B yaitu pertemuan antara garis X tambah Y sama dengan 3 dan 3Y sama dengan 2X. 3Y sama dengan 2X adalah bentuk lainnya adalah 2X kurang 3Y sama dengan 0. Kita eliminasi ya. X tambah Y sama dengan 3. 2X kurang 2X kurang 3Y sama dengan 0. Ini kita eliminasi dulu Y ya. Berarti ini kita kali 3, ini kita kali 1 diperoleh, yaitu 3X tambah 3Y sama dengan 9. 2X kurang 3Y sama dengan 0. Kedua persamaan kita tambahkan, maka ini habis diperoleh 5X sama dengan 9, X sama dengan 9/5. Karena 9/5 itu pecahan, maka sangat sulit untuk eliminasi ya. Jadi kita sangat sulit untuk substitusi, maka kita lakukan eliminasi, yaitu X tambah Y sama dengan 3, 2X kurang 3Y sama dengan 0. Ini persamaan pertama kita kali 2, persamaan kedua kita kali 1, maka diperoleh 2X tambah 2Y sama dengan 6, 2X kurang 3Y sama dengan 0. Kedua persamaan kita kurang sehingga X nya habis, maka diperoleh 5Y sama dengan 6, Y sama dengan 6/5. Koordinatnya 9/5, 6/5. Oke. Kemudian kita coba perhatikan lagi. Oke. Untuk koordinat titik C, yaitu pertemuan garis 2Y tambah X sama dengan 20 dan 3Y sama dengan 2X. 3Y sama dengan 2X itu setara dengan 3Y kurang 2X sama dengan 0. Kita eliminasi ya. 2Y tambah X sama dengan 20, 3Y kurang 2X sama dengan 0. Persamaan 1 kita kali 2, persamaan 2 kita kali 1 diperoleh 4Y tambah 2X sama dengan 40, 3Y kurang 2X sama dengan 0. Kedua persamaan kita tambahkan sehingga X-nya habis, maka diperoleh 7Y sama dengan 40, Y sama dengan 40/7 ya. Oke, sama kasusnya dengan B. Karena pecahan ada baiknya kita eliminasi kembali ya, yaitu 2Y tambah X sama dengan 20, 3Y kurang 2X sama dengan 0. Sekarang persamaan pertama kita kali 3, persamaan 2 kita kali 2, maka diperoleh 6X tambah
6Y tambah 3X sama dengan 60 dan 6Y kurang 4X sama dengan 0. Kedua persamaan kita kurangkan, maka diperoleh 7X sama 60X sama dengan 60 per 7, sehingga koordinatnya adalah 60 per 7, 40 per 7 ya, 40 per 7. Sekarang kita lihat koordinat titik D, yaitu pertemuan antara garis 2Y tambah X sama dengan 20 dan Y sama dengan 2X. Kita langsung substitusi. Kita substitusikan Y sama dengan 2X ke 2Y tambah X sama dengan 40, maka 20, maka peroleh 2Y tambah 2Y sama dengan 20, 4Y sama dengan 20, maka Y sama dengan 5. Maaf, terjadi kesilapannya, itu ini kita ganti ya, berarti 2 kali 2X tambah X sama dengan 20, 4X tambah X sama dengan 20, 5X sama dengan 20, X sama dengan 4. X sama dengan 4, kita substitusikan, berarti Y sama dengan 2 kali 4, Y sama dengan 8. Koordinatnya adalah 4,8 ya, 4,8. Setelah keempat titik pojoknya kita peroleh, maka kita masukkan dengan uji titik pojok ya. Uji titik pojok yaitu Z sama dengan 4Y kurang X ya. Untuk titik A yaitu 1,2, maka Z-nya sama dengan 4 kali 1, 4 kali 2 kurang 1 sama dengan 8 kurang 1 sama dengan 7. Untuk B yaitu 9 per 5, 6 per 5, menjadi Z sama dengan 4 kali 6 per 5 kurang 9 per 5 sama dengan 24 per 5 kurang 9 per 5 sama dengan 15 per 5 sama dengan 3. Untuk pojok C yaitu 60 per 7, 40 per 7, sehingga Z-nya sama dengan 4 kali 40 per 7 kurang 60 per 7 sama dengan 160 per 7 kurang 60 per 7 sama dengan 100 per 7, kira-kira 14,28. Kemudian pojok D yaitu 4,8, maka Z-nya sama dengan 4 kali 8 kurang 4 sama dengan 32 kurang 4 sama dengan 28. Dengan demikian nilai maksimumnya adalah 28. Maka lihat bukunya, jawabannya adalah B. Contoh 2 ya. Contoh 2 kita ambil dari LKS 4 halaman 65 nomor 8 ya. Nilai minimum fungsi fxy sama dengan 2x tambah 3y untuk x dan y pada daerah yang diarsir adalah, di sana sudah ada gambarnya ya, sudah ditunjukkan DHP-nya. Oke. Dari gambar itu, DHP itu dibatasi oleh 3 pojok ya, dibatasi oleh 3 pojok. Pojok pertama ini kita namakan dengan A, ini udah pasti 0,4 ya kan. Pojok kedua ini kita namakan dengan B, ini belum jelas berapa koordinatnya. Dan pojok ketiga kita namakan dengan C, ini udah pasti 5,5 ya, 5,5. Oke, sekarang untuk menemukan titik pojok B, maka kita eliminasi
dua garis yang berpotongan di B ya. Oke, yang pertama adalah garis yang memotong sumbunya, memotong sumbu Y di 0,4 dan memotong sumbu X di 4,0. Maka sesuai dengan rumus kita, dia adalah 4X tambah 4Y sama dengan 16. Sama-sama kita bagi 4, X tambah Y sama dengan 4. Oke. Sedangkan yang kedua, garis yang melalui 0,0 dan 5,5. Jadi kita gunakan rumus melalui dua titik sehingga Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Itu yang kita gunakan ya. Di mana X1 Y1 nya adalah 0,0, X2 Y2 nya adalah 5,5. Maka kita substitusikan ke rumus, diperoleh Y kurang 0 per 5 kurang 0 sama dengan X kurang 0 per 5 kurang 0. Maka Y per 5 sama dengan X per 5 sehingga Y sama dengan X. Kedua persamaan ini kita saling substitusikan ya, yaitu X tambah Y sama dengan 4, di mana Y sama dengan X, maka diperoleh X tambah X sama dengan 4, 2X sama dengan 4, X sama dengan 2. Dan juga Y sama dengan 2, sehingga koordinatnya 2,2 inilah D-nya ya. Setelah dapat ini maka kita lihat uji titik pojok ya. Uji titik pojok A itu adalah 0,4, di mana fxy-nya sama dengan 2x tambah 3y ya. 2x tambah 3y berarti 2 kali 0 tambah 3 kali 4 sama dengan 0 tambah 12 sama dengan 12. Pojok D yaitu 2,2, maka fxy-nya sama dengan 2 kali 2 tambah 3 kali 2 sama dengan 4 tambah 6 sama dengan 10. Oke, dan pojok C yaitu 5,5, maka fxy sama dengan 2 kali 5 tambah 3 kali 5 sama dengan 10 tambah 15 sama dengan 25, sehingga nilai minimumnya ya sama dengan 10 ya. Nilai minimumnya sama dengan 10, maka jawabnya adalah D. Jawabnya adalah D-nya. Seperti itulah soal tambahan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif ya. Oke, untuk lebih memantapkan lagi, silahkan tugas kamu yaitu mengerjakan halaman 67 bekel 2 nomor 3 dan 4. Silahkan kerjakan dengan mempedomani langkah-langkahnya. Sampai di sini, Tuhan memberkati. Terima kasih.